Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, saya Dea Taslima, bisa dipanggil Dea Sensei. Hari ini akan menjelaskan materi mengenai jika. Mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh sensei-sensei yang sebelumnya, yaitu bab satu mengenai Aisatsu, bab 2 mengenai Jiko Shokai, dan bab 3 mengenai Jikang. Tetapi, Jikangnya membahas mengenai hari, tanggal, dan tahun. Sedangkan saya di sini sekarang akan menjelaskan mengenai jam. Nah, dikarenakan kita akan membahas tentang jam, berarti kita akan eh, membahas tentang angka juga. Dan kalian belum belajar angka kan sebelumnya, maka dari itu Sensei akan memberi satu video atau lagu ya mengenai cara menghafal angka 1 sampai 12. Mengapa angka 1 sampai 12? Karena jam di Jepang menggunakan sistem seperti itu. Nah, kita masuk. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、8、9、10、11、12、11、12、おはよう、こんにちは、こんばんは、もう一度、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、8、9、10、11、12、11、12、おはよう、こんにちは、こんばんは、もう一度。Yeay, kita udah selesai menghafal lagu angka 1 sampai 12. Gimana nih teman-teman udah pada hafal belum? Karena menurut Sensei lagu ini mudah dihafalkan ya karena nadanya mungkin kalian sudah familiar. Di sini eh, disebutkan angka 1 sampai 12 dan ada juga kata Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa yang artinya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Itu untuk mengingatkan kembali ya kepada teman-teman mengenai bab satu ya tentang Aisatsu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Karena di Jepang menggunakan sistem jam 1 sampai jam 12, tidak seperti di Indonesia yang menggunakan pukul 1 sampai pukul 24, di Jepang menggunakan sistem Gozeng dan Gogo. Nah, sebelum lebih jauh, ayo kita menghafal dulu apa aja kosakata-kosakata yang akan muncul di bab ini. Yang pertama ada Gozeng atau AM. Ini dipakai untuk menyatakan jam mulai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 11.59. Nah, itu untuk pagi ya, berarti dari tengah malam sampai ke uh, siang hari gitu, atau pagi. Nah, yang kedua yaitu ada gogo atau PM. Di sini digunakan dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 23.59. Berarti dari pukul 12 siang sampai pukul 11.59 malam ya. Oke. Yang ketiga ada ji. Ji itu artinya adalah jam. Nani-nani ji berarti jam sekian ya. Nah, yang keempat kita juga ada kata tanya. Nanti bakal ada percakapan gitu ya. Pasti bakal ada pertanyaan mengenai nanji. Nanji, apa itu nanji? Nah, nanji itu artinya adalah jam berapa. Nah, di sini juga kita akan mulai memasuki mengenai jam 1 sampai jam 12. Dan saya akan menjelaskan dari jam 1 sampai jam 12. Yang pertama ada ichichi, yang artinya jam 1. Yang kedua ada nichi, jam 2.
Yang ketiga ada sanji, yaitu pukul 3. Yang keempat ada yoji, yaitu jam 4. Yang kelima ada goji, yaitu jam 5. Selanjutnya ada rokuji, jam 6. Shichiji, jam 7. Hachiji, jam 8. Fuji, jam 9. Ju ichichi, jam 11. Dan juniji, pukul 12. Jadi untuk penggunaannya yaitu nani nanichi. Ini misal kita mau menyatakan pukul 9, berarti 9 kan bahasa Jepangnya Q ya, tapi di sini kita pakainya ku, menjadi kuji. Nah, nanti tinggal diganti-ganti aja yang depannya. Kalau yang belakang tetap ci ya, berarti jam sekian. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pola kalimat menyebutkan jam. Ini kita akan berfokus menjelaskan tentang jam dulu ya, tentang pola kalimat jam. Belum ke menit, nanti menit ada di subbab selanjutnya. Nah, ada pola kalimat tanya, yaitu ima nanji desu ka? Ima artinya sekarang, nanji jam berapa, desu ka itu kata tanya. Jadi, ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Nah, selanjutnya yaitu eh pola kalimatnya yaitu ima gozeng atau gogo nani nanichi des. Nah, yang artinya adalah sekarang jam titik-titik. Jadi nanti misal bilang pukul 9. Nanti pilihnya itu 9 AM atau PM. Kita pilih salah satu ya, nanti misalnya pilih gozeng atau pilih gogo. Terus nanti pakai uji des. Gitu. Nah, ini nih contoh pola kalimatnya ya. Ini kata tanyanya yaitu ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Lalu jawabannya adalah ima gozeng hachiji desu. Yaitu artinya sekarang jam 8 pagi atau AM. Nah, tadi kan yang di depan nggak pakai gogo karena ini menggunakan AM ya, jam 8 pagi. Jadi kita pakainya gozeng. Nah, subbab selanjutnya yaitu menyebutkan waktu menit ya. Pertama, ada nani nani pung dan nani nani pung. Ini bedanya ada yang satu pakai F, yang satu pakai P. Nah, Sensei sudah membintangi ya di sini apa saja yang memakai F dan memakai P. Ini yang memakai F ada di 2 menit, 7 menit, dan 9 menit. Kalian ingat-ingat aja ya, 2, 7, 9. Itu memakai F. Sedangkan kalau memakai P, berarti selain itu. Selain dari 2, 7, 9. Dari 1 menit, ipung. Enggak ipung 1 ya, ininya P-nya, tapi 2. Nah, ini juga sampung. Yang ketiga ada yongpung, terus ada ropung, nanapung, hapung, kyupung, dan ipung. Nah, selanjutnya ada kelipatan 5 menit ya. Di sini ada 5 menit, 10 menit, 15 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, dan 55 menit. Sensei juga membintangi apa saja yang memakai huruf F ya, pung, yaitu 5 menit, 15 menit, 25 menit, 35 menit, 45 menit, dan 55 menit. Penggunaannya sama ya kayak tadi. Nani nani pung atau nani nani pung. Yang pertama ada 5 menit yaitu go pung. 10 menit juk pung. 15 menit ju go pung. 20 menit ni juk pung. 25 menit ni jugo pung. 30 menit sang juk pung. Nah, di sini 30 menit itu bisa memakai sang juk pung, bisa juga memakai hang ya. Artinya tuh setengah jam. Tapi menurut sensei lebih enak memakai hang aja.
Jadi memakai bisa pakai sanjuku. Itu tergantung pribadi masing-masing ya. Lalu ada Sangjugoku, Yongjuku, Yongjugoku, eh Gojukung dan Gojugoku. Nah, selanjutnya ada pola kalimat yaitu ima, gozeng atau gogo, nani nani ji, nani nani pung atau pung, des. Ini sama kayak pola kalimat yang tadi awal yang pola kalimat jam, tetapi di sini setelah nani nani ji ditambahkan dengan nani nani pung atau pung untuk menyatakan menit, yang artinya adalah sekarang jam sekian menit. Pertanyaannya, ini ada contoh kalimat, yaitu Ima dan Deska, sekarang jam berapa? Lalu jawabannya adalah Ima, Gojeng Ju, Juji, juga Pung Des. Ini maaf ya, karena Sensei belum merevisi PPT, jadi ada kesalahan penulisan di Ju Ichiji. Seharusnya Juji ya, bukan Ju Ichiji. Kalau Ju Ichiji berarti pukul 11. Nah, dan artinya adalah sekarang jam 10.15 pagi atau AM. Nah, karena dari tadi kita udah belajar mengenai pola kalimat jam dan menit, kita juga udah belajar mengenai angka. Sensei sekarang akan memberi kalian latihan atau renshu. Di renshu bagian satu ya pertama. Jadi di sini perintahnya adalah jawablah soal di bawah ini dengan memilih goseng atau gogo. Nih, contoh nih yang pertama. Yang A, jam 9.05, Kuji Gopung Des. Itu eh menurut kalian memakai gozeng atau gogo? Gitu ya. Nanti tulis misalnya A, gozeng atau gogo misalnya gitu. Ada renshu yang kedua. Perintahnya adalah nyatakan dalam bahasa Jepang. Ini ada tiga gambar, eh ya tiga gambar jam. Yang pertama ada jam 7, yang kedua ada jam 4.10, yang ketiga ada jam 3. Di sini sensei tidak menuliskan ini siang atau malam ya, jadi kalian bebas menulis apapun gitu, mau pakai gozeng atau gogo, dua-duanya benar. Pilih salah satu aja gitu, atau ya terserah kalian gitu. Sensei membebaskan ya. Jadi di sini tugasnya kalian berkelompok dengan kalian membuat percakapan dengan teman tersebut ya, dua orang. Misal kelompok satu membahas yang gambar yang pertama nih yang jam 7. Nanti si A yang bagian nanya nih, Ima nani desu ka? Terus yang B bagian yang menjawab, Ima nani nani gitu ya. Nanti jawab. Nih kalian bebas ya. Mau pilih jam yang mana aja, mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini jawabannya nih. Yang pertama, yang jam 7 ada si Chiji Des. Ini bisa gogo gozeng ya, dua-duanya bisa benar juga. Yang kedua, Yoji Han Des. Ini benar. Atau misalnya ada yang jawab yang Sang Jepung gitu juga gak apa-apa. Karena sama aja ya artinya. Yang ketiga adalah Sanji Des. Nih, siapa nih yang benar semua? Itu Sensei udah ini ya, udah ngejelasin yang pertama tentang eh jikang ya. Ada menghafal, menggunakan lagu, menghafal angka 1 sampai 12 menggunakan lagu. Dan menurut Sensei, lagunya menyenangkan dan mudah dihafal. Terus selanjutnya, kalian juga belajar mengenai pola kalimat jam. Terus kalian juga belajar mengenai kotoba baru ya, gozeng, gogo, nanzi, nandi, ima. Terus selanjutnya kalian juga belajar mengenai tentang menit ya. Ada kung, ada fung. Bedanya dari huruf F atau P. Terus kalian juga belajar mengenai kelipatan di menit. Ada yang memakai hang, ada yang bisa pakai sanjupung juga. Mungkin materinya juga sudah selesai. Saya cukupkan sampai sini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Nah, Otsukare sama deshita, ganbatte kudasai. Arigatou gozaimasu. Hai, sayonara.